Anak-anak masih melanjutkan pembahasan kita soal pada kegiatan kompetensi 1 halaman 20. Tadi kita sudah membahas soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, selanjutnya akan kita bahas soal yang nomor 4. Perhatikan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan metode yang kamu anggap paling mudah. Coba kamu ingat, ada 3 metode, berarti kalian boleh memilih mau menggunakan pemfaktoran, atau menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Nah, pada soal yang A, perhatikan, X ditambah 3 dikuadratkan, ditambah 6 dikali X plus 3, ditambah 8 sama dengan 0. Soal yang kedua, 2 dikali X min 5 dikuadratkan, ditambah 5 kali X min 5 sama dengan 3. Berikutnya 3X kuadrat ditambah X sama dengan 2. Langsung kita bahas soal yang pertama. X plus 3 dikuadratkan, ditambah 6 kali X plus 3 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan cara biasa, ini kita kuadratkan dulu, kemudian ini dijabarkan, kemudian disederhanakan, baru diperoleh AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita akan menggunakan langkah yang cukup panjang dan lama. Maka saya akan menunjukkan cara yang menurut saya mudah. Coba kalian lihat bentuk ini. X ditambah 3 dikuadratkan, kemudian di sini 6 dikali X ditambah 3, ditambah 8 sama dengan 0. Kamu lihat bentuk ini. Nah, seandainya kita bisa memisalkan ini sebagai Y, maka ada bentuk Y kuadrat. Kemudian ini misalnya Y ya tadi ya, maka akan muncul 6Y, maka kita akan memperoleh bentuk kuadrat. Maka saya menggunakan cara memisalkan X ditambah 3 ini sebagai Y, sehingga bentuk kuadrat dari soal yang pertama ini saya ubah sebagai Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Ingat, ini bentuk kuadrat seperti biasanya dalam variabel Y. Bentuk ini dapat difaktorkan. Saya memilih cara pemfaktoran sebagai Y ditambah 2 dikali Y ditambah 4 sama dengan 0. Bentuk ini akan diperoleh atau dipenuhi sama dengan 0 kalau Y plus 2 ini sama dengan 0 atau Y plus 4 ini sama dengan 0. Nah, sehingga Y plus 2 ini sama dengan 0 akan dipenuhi kalau Y-nya negatif 2. Sedangkan Y ditambah 4 ini akan 0 kalau Y-nya sama dengan negatif 4. Perlu kalian ingat, jangan lupa, tadi semula kita memisalkan Y itu sebagai X ditambah 3. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya min 2, min 4. Karena belum selesai, itu baru variabel Y, pengganti untuk variabel Y. Y tadi X ditambah 3. Berarti min 2 itu sama dengan X ditambah 3, dipenuhi untuk X-nya negatif 5. Sedangkan negatif 4 sama dengan X plus 3, dipenuhi untuk X-nya sama dengan negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 7, negatif 5. Ingat, bukan negatif 2, negatif 4, tetapi min 7, min 5. Oke, selanjutnya soal yang kedua. 2X
2 dikali X min 5 dikuadratkan, ditambah 5 kali X min 5 sama dengan 3. Ingat, kita akan memisalkan. Coba lihat dulu bentuknya ya, lihat dulu bentuknya. Di sini X min 5 dikuadratkan, di sini X min 5. Nah, seandainya ini dimisalkan Y, berarti muncul Y kuadrat. Ini dimisalkan Y, muncul 5Y. Nah, kemudian 3 dipindah ke ruas kiri. Itu ya. Nah, maka akan muncul persamaan atau bentuk kuadrat seperti yang biasanya. Nah, maka saya memisalkan X min 5 ini sebagai Y. Kemudian bentuk ini akan diubah dalam bentuk 2Y kuadrat ditambah 5Y sama dengan 3. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini ruas kanan akan saya pindah ke ruas kiri. Sehingga diperoleh 2Y kuadrat ditambah 5E dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian saya gunakan pemfaktoran karena saya merasa lebih mudah menggunakan pemfaktoran daripada menggunakan kuadrat sempurna. Nah, pertama saya lihat 2Y kuadrat, koefisien Y kuadrat itu 2. 2 itu adalah bilangan prima. Perkaliannya atau faktornya pasti 2 dan 1. Sehingga saya memfaktorkan sebagai 2Y min titik-titik dikali Y min titik-titik. Kemudian ini sama dengan 0 ya. Kemudian akan saya cari titik-titik di sini isinya berapa, yaitu bilangan yang kalau dikalikan ketemunya negatif 3. Nah, 3 perkalian 3 di sini harus negatif ya, berarti nanti ada kemungkinan 1 dengan, karena negatif berarti harus beda tanda ini di sini nanti ya. Nah, perkalian 3 itu 1 dengan 3. Hanya ada kemungkinan 1 dengan 3 atau 3 dengan 1 boleh. Nah, sekarang kita coba masukkan 3 dengan 1 di posisi ini, 3 di posisi ini 1. Kita coba kalikan 2Y dikali min 1 atau 2Y dikali 1, nanti 2Y, 3 dikali Y 3. 2 dengan 3 dengan min plus yang min 2-nya atau min 3-nya. Kita coba kalau bentuk ini ya. 2Y dikurangi 3 dengan Y dikurangi 1. Kalau seperti ini nanti harus beda tanda padahal. Nah, maka jumlahnya nggak mungkin 5Y. Nggak mungkin 5, positif 5. Karena di sini nanti harus beda tanda. Padahal perkaliannya 2 dengan 3. Kalau dijumlah nggak mungkin ketemu 5. Berarti tidak cocok bentuk ini. Sekarang dibalik. 1 dan 3-nya dibalik. 2Y min 1, satunya di posisi ini, kemudian 3-nya di posisi Y ditambah 3. Harus jumlahnya nanti ketemunya plus 5, perkaliannya negatif 3. Nah, maka tanda yang cocok atau pemfaktoran yang cocok adalah 2Y dikurangi 1 dikali Y ditambah 3. Coba perhatikan perkaliannya. Ini 2Y kuadrat, di sini plus 6Y, di sini min 1Y. Plus 6Y min 1Y itu 5Y. Sedangkan min 1 kali 3 itu min 3. Jadi ini pemfaktoran yang cocok untuk 2Y kuadrat plus 5Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini akan dipenuhi sama dengan 0 kalau 2Y min 1 itu 0 atau Y plus 3 itu 0. 2Y min 1 sama dengan 0 dipenuhi untuk Y-nya setengah, dan Y plus 3 ini sama dengan 0 dipenuhi untuk Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan, jangan dulu, belum bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya setengah koma
negatif 3. Nah, harus diingat bahwa Y tadi adalah X-min 5. Sehingga kita substitusikan atau dimasukkan. Setengah sama dengan X-min 5. Ini dipenuhi untuk X-nya 5,5. Kemudian min 3 sama dengan X-min 5. Dipenuhi untuk X-nya 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat atau bentuk kuadrat tersebut adalah 2,5. Jadi X yang memenuhi adalah 2 dan 5,5. Selanjutnya, bentuk yang ketiga. 3x kuadrat ditambah X sama dengan 2. Bentuk ini ruas kanan akan saya pindah ke ruas kiri. Yang semula 2 karena pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2. Nah, sedangkan ruas kanan habis berarti 0. Sehingga bentuknya menjadi 3x kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk memfaktorkan bentuk ini, maka kita lihat koefisien X kuadrat itu 3. Maka perkaliannya pasti 3x dengan 1x. Sehingga saya memfaktorkan 3x min titik-titik dikali x min titik-titik. Saya pakai tanda min dulu, karena kalau nanti butuh plus, maka tinggal menambahkan. Tapi kalau saya gunakan tanda plus dulu, nanti kalau butuh min harus menghapus, butuh tip X. Nah, mendingan menggunakan min dulu, lebih praktis. Kemudian dicari bilangan yang perkaliannya ketemu 2. 2 di sini negatif. Karena 2 ini negatif, maka nanti tandanya harus berbeda. Sedangkan perkalian 2 itu hanya perkalian yang ketemunya 2 itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu 1 dengan 2, karena itu 2 bilangan prima. Nah, tinggal kita meletakkan, ada kemungkinan 2 di sini, 1 di sini, atau sebaliknya 1 yang di sini, 2 yang di sini. Nah, setelah dicoba-coba dengan posisi ini, X-nya saya letakkan di sini, kemudian 2-nya saya letakkan di sini, dan 1-nya saya letakkan di sini, maka kita lihat perkaliannya. 3x dikali x itu 3x kuadrat, 3x dikali 1 positif itu nanti plus 3x, kemudian min 2 dikali x itu min 2x, 3x positif dikurangi 2x itu 1x, kemudian min 2 dikali 1 itu min 2, maka bentuk ini cocok dengan bentuk kuadrat ini. Sehingga pemfaktorannya yang cocok 3x min 2 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Ini dipenuhi sama dengan 0 kalau 3x min 2 ini sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Jadi salah satunya dipenuhi 0, maka bentuk kuadrat ini, perkalian ini ketemunya 0. Nah, 3x min 2 ini akan sama dengan 0 kalau 3x ini sama dengan 2, yaitu 2 min 2. Nah, 3x sama dengan 2 kalau x-nya 2/3. Sedangkan x ditambah 1 ini akan sama dengan 0 kalau x-nya negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat ini adalah negatif 1,2/3. Oke, saya cukupkan sekian. Silahkan diulang-ulang pemutaran video tersebut dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.